Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devarlo Rahadian Razan dari Teknik Komputer Angkatan 23. Di sini saya akan membuat video mengenai laporan yang saya buat dari tugas 1 teknik mikroprosesor antarmuka. Ini mana di sini yaitu ketentuannya pakai microcontroller 8051. Oke, jadi langsung saja ke laporan, di mana di laporan ini saya menjelaskan mengenai Smart Home Automation System, di mana menggunakan microcontroller 8051. Oke, langsung saya ke deskripsi ringkas saatnya. Jadi sistem Smart Home Automation yang berbasis microcontroller 8051 ini yaitu sistem kendali otomatis yang dirancang untuk mengontrol dan memantau perangkat listrik di dalam rumah seperti lampu dan peralatan elektronik lainnya. Nah, sistem ini pakai microcontroller AT89S52 sebagai pusat pengendalinya yang menerima masukan dari pengguna melalui tombol tekan atau modul komunikasi. Yang dimana kemudian dia itu akan memproses perintah tersebut untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat keluaran berupa relay, LED, dan tampilan LCD. Dengan adanya sistem ini, pengendalian perangkat rumah dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efisien. Selain fungsi kendali, sistem ini dilengkapi dengan memori eksternal yang berfungsi untuk menyimpan data status perangkat seperti kondisi on atau off dari setiap beban yang dikontrol. Nah, data yang disimpan pada memori eksternal memungkinkan sistem untuk mempertahankan informasi penting meskipun terjadi reset atau gangguan daya. Integrasi memori eksternal dengan microcontroller 8051 ini juga menjadi sarana pembelajaran mengenai teknik interfacing, decoding alamat, serta pengelolaan data pada sistem berbasis microprosesor. Nah, komponen yang digunakan di project ini, yang pertama pasti ada microcontroller AT89C51-nya, yang dimana itu sebagai otaknya lah dari sistem ini yang memproses perintah kendali dan mengatur semua input outputnya. Terus yang kedua juga ada memori eksternal SRAM 6264 yang digunakan untuk menyimpan data status perangkat on atau off. Terus yang ketiga ada Bluetooth modul HC06, di mana dia buat menerima sinyal kendali secara nirkabel dari aplikasi Android lewat koneksi Bluetooth. Terus habis itu ada LCD 16x2, yang dimana dia nanti bakal nampilin status sistem dan informasi hasil kendali. Terus ada relay, yang mana dia itu sebagai load driver, yang mana berfungsi buat ngehubungin atau ngemutuskin daya ke peralatan rumah, lampu atau beban lainnya. Terus ada lampu atau alternator sebagai beban yang dikontrol, beban nyata yang dikendalin oleh relaynya melalui microcontroller 8051. Terus ada Android type-nya yang buat ngirim perintah buat melalui Bluetooth-nya. Oke, berikut ada diagram bloknya yang nanti dari smart home dia kan mencet terus ngirim ke Bluetooth modul, dia masuk ke microcontroller. Nah, dari microcontroller tergantung dari perintah apa yang dipencet dari smartphone itu, nanti bisa ke relay buat nyalain lampu, relay 2 buat ke fan, terus fan ke machine device, relay 4 machine device, terus nanti dia ke LCD display-nya. Oke, untuk penjelasan skematik rangkaian secara singkatnya, jadi dia ini ada ada microcontroller 8051-nya sebagai pengendali utama. Terus ada modul, di sini ada modul Bluetooth-nya yang terhubung ke pin komunikasi serial microcontroller. Nanti perintah dari sini diproses untuk mengendalikan perangkat keluaran sesuai instruksi yang diterima. Nanti yang mana perangkatnya keluarannya berupa relay, ini LL1234. Terus nanti ada fan, ada lampu, terus nanti semua itu bakal ditampilkan satu sistemnya melalui LCD di sebelah kiri ini. Oke, lanjut ke teknik decoding alamat sama peta alamat. Jadi teknik decoding alamatnya itu di sistem ini dia itu memori eksternalnya diakses menggunakan antarmuka memori eksternal 8051 yang mana port 0 berfungsi sebagai bus alamat dan data yang dimultiplex, sedangkan port 2 nya digunakan sebagai bus alamat tinggi. Sinyal ALE digunakan buat melatch alamat rendah melalui IC 74HC373.
Pemilihan memori eksternal dilakukan dengan teknik decoding alamat menggunakan IC 74LS138. Sementara proses baca dan tulisnya dikendalikan oleh sinyal RD dan WR dengan instruksi MOVX. Nah, untuk peta alamatnya sebagai berikut, di mana memori eksternalnya digunakan untuk menyimpan data status perangkat yang dikendalikan oleh sistem smart home. Nah, untuk algoritma programnya dan kode pseudocode-nya atau kode ringkasnya sebagai berikut. Jadi dia start, inisialisasi microcontroller LCD sama komunikasi serial melalui Bluetooth, terus tampilkan pesan awalnya di LCD. Terus habis itu buat ngeloopnya, tunggu data dari Bluetooth, baca data perintah. If datanya 1, maka relaynya nyala, terus tampilin status on di LCD. Else if-nya kalau 0, relaynya mati, statusnya off di LCD. Kalau if dia end, terus kembali ke loop. Oke, jadi inisialisasi sistem microcontroller LCD dan komunikasi serial, tampilkan pesan awal, sistem menunggu data. Jika data diterima, microcontroller baca karakter perintah. Berdasarkan perintah, on diterima, relay aktif, off, relay nyala, relaynya mati. Kalau status perangkat, terus status perangkat tampilan di LCD, proses kembali ke langkah menunggu perintah berikutnya. Proses penjelasan ringkas operation yang terakhir, penjelasan ringkas operasi fungsional sistemnya. Jadi sistem smart home automation ini bekerja dengan menerima perintah dari pengguna melalui modul Bluetooth. Perintah yang diterima diproses oleh microcontroller untuk penentuan aksi yang harus dilakukan terhadap perangkat keluaran. Berdasarkan perintah tersebut, microcontroller akan mengaktifkan atau menonaktifkan relay yang terhubung dengan beban listrik rumah seperti lampu. Selama sistem beroperasi, status perangkat ditampilkan pada LCD sebagai informasi bagi pengguna. Proses pengendalian dilakukan secara berulang dan real time, sehingga setiap perintah baru yang diterima akan langsung direspon oleh sistem tanpa perlu intervensi manual tambahan. Oke, jadi segitu saja, sekian dari penjelasan saya mengenai laporan kedua TMA ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.